Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran Mapel IPS ya. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa agar supaya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat buat diri kita dan menambah ilmu pengetahuan. Pimpin doa dulu, Najwa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, selanjutnya Ustazah akan absen ya. Sebelum kita belajar, Ustazah mau absen. Hari ini ada siapa saja yang tidak hadir? Ada Mukmin sakit, Ustazah. Mukmin Sedia. Ya, selanjutnya Ustazah mau tanya dulu. Kemarin kita pergi kemana? Museum. Di museum itu kalian ada apa di sana? Ada melihat apa di sana? Pakaian adat. Alat musik. Alat musik, apa lagi? Miniatur barang-barang para pahlawan. Miniatur barang-barang pahlawan. Ada lagi? Seserahan. Oh, hantaran ya. Apalagi? Kamar adat. Kamar adat ya. Di semua itu tujuan mau belajar di sana kan soal lihat itu apa dulu? Ada baju adat dan sebagainya yang kalian alat musik ya. Kira-kira kalian paham apa yang dijelaskan itu? Alhamdulillah paham. Ya, itu adalah materi yang kita akan pelajari ya. Kalau kemarin kita belajar hanya sedikit, nah di sana kita langsung praktek dan melihat apa kegunaan dari kayak baju biru itu gunanya untuk apa ya. Nah, berarti kalian masih ingat. Nah, jadi sekarang tujuan pembelajaran kita yaitu adalah belajar akan budaya ya dan sejarah kearifan lokal dari Provinsi Gorontalo ya. Jadi materi kita itu mengenal sejarah dan budaya ya. Mengenal sejarah dan budaya kearifan lokal dari Provinsi Gorontalo. Ya, tujuannya adalah apa yang di situ tadi yang kita pelajari? Mengenal pertama sejarah Gorontalo. Mengenal sejarah atau budaya pakaian adat Gorontalo. Ya, dari tujuan pembelajaran ini ya, Ustazah akan membagi kelompok diskusi sesuai dengan yang ada di sini yang akan kita bahas ya. Kelompok 1, kelompoknya Najwa ya, membahas tentang sejarah atau budaya dari pakaian adat Gorontalo. Kelompoknya Rahmatia itu membahas alat musik tradisional Gorontalo.
Dan kelompoknya siapa Fauzia itu membahas tentang rumah adat serta makanan khas dari Gorontalo. Nah, silahkan kalian duduk membentuk kelompok yang sudah Ustazah bagi. Ya, ayo. Ya, baik. Sekarang kita akan mulai dengan diskusi. Sebelumnya, Ustazah mau bertanya, kan ini kan materinya sudah kalian lihat waktu ke museum. Ya, jadi sudah buat laporannya masing-masing. Ustazah sekarang mau tanya, kelompok mana yang sudah siap mau presentasi? Kami Ustazah, kelompok Oh, dua. kelompok 2. Kelompoknya Najwa. Kelompok Najwa membahas tentang pakaian pakaian adat Gorontalo. Sudah siap? Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yang kami teliti di museum kemarin. Ya, pakaian adat Gorontalo terdiri dari busana pengantin pria, paluwala atau makuta. Nah, seperti ini ya teman-teman, pakaian adat Gorontalo yang laki-laki. Dengan mahkota menjulang dan payungan untuk upacara adat lainnya. Serta untuk busana wanita seperti biliu, walimomo, hamsei, madipungu, dan galenggo. Yang semuanya kaya akan ornamen emas dan kain sulaman khas Karao, melambangkan keagungan, kesucian, dan keharmonisan keluarga. Nah, untuk jenis pakaian adat wanita kan lumayan banyak. Nah, di sini aku mau jelasin satu-satu tentang pakaian adatnya. Yang pertama ada biliu, pakaian pengantin wanita yang anggun, sering dipasangkan dengan paluwala. Kedua ada walimomo, pakaian adat kebesaran wanita yang wajib dipakai di berbagai upacara adat, termasuk pernikahan seperti ini. Dan madipungu, pakaian blus berlengan panjang dengan leher V, rok panjang, dan aksesoris rumit digunakan saat akad nikah. Serta hamsei dan galenggo, pakaian adat wanita lainnya yang juga memiliki ciri khas dan fungsi tersendiri dalam adat Gorontalo. Jadi di sini ada visual dari pakaian adat Gorontalo, dan di sini ada paluwala, pakaian adat Gorontalo laki-laki. Baik, demikian hasil presentasi kami. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Baik, kami dari kelompok 1 akan bertanya ke kelompok 2. Apakah pakaian biliu itu bisa dipakai untuk remaja seperti kami? Baik, terima kasih pertanyaannya kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pakaian biliu itu hanya bisa dipakai oleh pengantin, tidak bisa dipakai oleh sembarang orang, apalagi remaja seperti kita. Oke, apakah bisa menerima jawaban yang saya berikan? Ya. Oke. Tunggu dulu, tuh lagi Mbak setting. Tunggu dulu. Sudah? Oke, bilangkan 1, 2, 3. Baik, ya ilah, kenapa ada tarbang? Ada pengantin wanita siapa? Ya. Sudah? Oke, baik, beri aplaus dulu buat kelompok 2 ya. Presentasinya sangat bagus. Ya. Silakan buat kelompok 2 kembali ke tempat masing-masing. Di akhir pembelajaran ini ya, Ustazah bertanya sama kalian, apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Senang? Oke. Apa dari penampilan kelompok tadi, ada tidak materi yang kalian tidak pahami atau sudah kalian pahami? Paham, Mas. Paham ya? Nah,
Kalau begitu, Ustazah bertanya sekali lagi. Apa yang kalian harapkan dari pembelajaran hari ini? Apa pembelajaran hari ini sudah baik atau belum? Agar kedepannya ada perbaikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Alhamdulillah semuanya udah baik Ustazah. Sudah baik? Iya Ustazah. Sudah baik. Tidak ada kekurangannya? Tidak ada Ustazah. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau begitu, Ustazah akan memberikan soal evaluasi ya. Soal evaluasi, tolong kalian jawab ya di lembaran kertas dan masukkan ke Ustazah. Ustazah akan kumpul sebagai evaluasi dari pelajaran hari ini ya. Oke, baik. Soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Soal nomor 1. Itu saja. Soal nomor 1. Perhatikan ke sini ya. Perhatikan ke sini. Soalnya 3 nomor ya. 3 nomor. Perhatikan ke sini. Tulis saja. Tapi ditulis di kertas. Ya. Ditulis. Ya. Dari kedua gambar ini. Ya. Dari kedua gambar ini. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan pakaian adat ini? Pakaian adat ini apa bedanya? Ya, ini apa? Ya, ini apa? Apa bedanya? Ya, oke. Soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2. Kenapa alat musik polo-polo itu dimainkan harus dipukul? Ya, kenapa harus dipukul? Ya, oke. Dan yang terakhir, apa nama makanan tradisional di gambar ini? Oke? Ya, Ustazah akan kumpul jawabannya pada pertemuan berikutnya. Ya, baik. Dari hasil diskusi kalian ya, Ustazah akan menyimpulkan bahwa Provinsi Gorontalo itu punya banyak akan sejarah dan budaya ya. Mulai dari pakaian adat yang kita tahu hanya Biliu dan Wali Momo. Ternyata ada banyak, masih ada Hamsey, Galenggo, apa itu makna mau pakai makuta untuk laki-laki ya, banyak. Dan selain itu, kenapa orang harus bisa melestarikan budaya ya? Dan bagaimana cara melestarikan budaya itu ke kalian sebagai para generasi penerus bangsa ya, harus mencintai akan budaya kekayaan dari Indonesia, khususnya dari daerah Gorontalo. Ya, karena ini sudah jam pulang ke rumah masing-masing. Alangkah baiknya sebelum kita pulang, kita membaca doa. Najwa, tolong pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatil lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa zakah, Rabbi wafiqna wa wafiq kulli man tartadi qawlan wa fi'lan karoma wa zuki kulla halalan daiman wa ahilla asqiya. Demikian pertemuan Ustazah hari ini, pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi